ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah berhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diberitakan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, saya melihat dan menemukan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ada satu hal pelajaran tentang apa itu kasih, saudara. Ya. Apa itu kasih? Pelajaran tentang kasih itu ternyata bukan sebuah pelajaran yang sederhana. Dan Tuhan, dasar Tuhan mengambil kita itu karena kasih. Ada amin, saudara. Dasar dari Tuhan menyelamatkan kita, dasar daripada Tuhan membawa kita ke surga itu karena kasih. Kasih itu jadi dasar yang paling kuat, saudara. Karena kalau itu tidak ada dalam hatinya Tuhan kepada kita, maka habis kita. Dan saya melihat bagaimana ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itulah kasih, ya saudara, itulah kasih Tuhan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan. Dan apa itu kasih, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat, kita merenungkan bahwa ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, dan Tuhan lakukan itu buat saya dan saudara. Tetapi saya melihatnya bukan hanya Tuhan yang harus bisa melakukan, tapi kita juga, saya dan saudara, walaupun ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, ya. Kalau kita bicara kasih dalam ayat ini, saudara, maka itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita kerjakan. Bahkan boleh dibilang, saudara, kita berkata mustahil untuk dilakukan. Tetapi suka atau tidak kita harus dengar. Tetapi bukan hanya mendengar firman ini, tapi kita juga harus belajar melakukannya. Ini bukan sebuah pelajaran yang gampang. Ketika saya melihat ini, lalu kemudian saya bercermin sama firman ini, saya harus jujur, saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Karena kalau saudara melihat pada ayat yang ketiga, sama-sama kita baca lagi ayat yang ketiga, ya saudara. Ayat yang ketiga, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu bertobat, ya, kalau kamu bertobat, kamu meninggalkan hidup yang lama, kamu kembali sadar, ayat yang pertama, sadar dalam hatimu, ya, saudaraku, dan berbalik kepada Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan bilang seperti itu. Kalau kamu sadar, kamu bertobat, dan kamu kembali berbalik kepada Tuhan Allahmu, yang tadinya kamu jauh, kamu meninggalkan aku, kata Tuhan, kamu melupakan aku. Tetapi kalau satu saat kamu sadar, kamu kembali kepada aku, kamu meninggalkan hidup yang lama dan bertobat kepada, maka ayat yang ketiga ini, bukan sesuatu yang gampang yang Tuhan bisa kerjakan. Karena dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Yang saya temukan dari kasih itu apa, saudaraku? Yang pertama, melupakan. Melupakan apa? Melupakan segala seluruh kesalahan perbuatan orang Israel, bangsa Yehuda yang sudah menyakiti hati Tuhan. Dilupakan. Ini gak gampang. Kalau kita bilang begini, tapi kan kita punya memori, Pak Gem. Tuhan juga punya memori. Ini sudah. Kasih itu apa? Kasih itu punya kekuatan melupakan. Nah, ini gak gampang. Yang saya katakan, sepertinya mustahil. Mustahil kita bisa melupakan
Orang yang sudah pernah menyakiti kita, melupakan, bukan melupakan namanya, tapi melupakan perbuatan-perbuatannya. Ini nggak gampang. Melupakan orang itu gampang, terus dianggap hilang. Betul nggak sih? Dianggap hilang, dianggap mati, dianggap nggak pernah ada. Tapi masalahnya di sini bukan itu yang Tuhan maksudkan, bukan itu yang firman Tuhan maksudkan. Melupakan artinya melupakan semua yang dia buat kepada kita. Melupakan semua perbuatan jahat, perbuatan yang sudah menyakiti hati kita, merugikan kita. Melupakan. Melupakan orangnya gampang, lupain orangnya. Dan seringkali yang kita lakukan adalah seperti itu, melupakan orangnya. Melupakan orang itu pernah dekat sama kita. Melupakan orang itu pernah jadi sahabat kita. Melupakan orang itu pernah jadi orang yang kita sayang. Melupakan, itu gampang. Tapi melupakan perbuatan orang itu kepada kita yang sudah berbuat merugikan, menyakiti kita. Ya, sama-sama saudara, kita diajar sama firman. Ada amin saudara ya. Kita lagi diajar sama firman bahwa kasih itu seperti itu. Kita punya banyak konsep kasih masing-masing kita. Kasih itu begini, kasih itu begini, bagem. Yang lain bilang kasih itu begini. Kalau saya tanya, menurut saudara kasih itu seperti apa sih? Maka masing-masing kita punya pendapat. Masing-masing kita punya persepsi tentang kasih. Masing-masing kita punya sudut pandang tentang kasih. Tapi kita harus punya satu patokan. Patokan kita firman Tuhan. Ada amin saudara. Patokan kita kasih itu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan sama saya dan saudara. Saya bukan bicara tentang menafsirkan firman, enggak. Saya bukan sedang menafsirkan firman. Ini bukan tafsiran. Saya juga harus tunduk sama firman. Kalau boleh saya bilang, saya nggak sependapat sama firman. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hukum tertinggi saya dan saudara adalah firman Tuhan. Ada amin saudara. Hukum tertinggi yang harusnya menguasai hidup kita, itu adalah firman. Suka atau tidak saya, setuju atau tidak saya, itu bukan urusan. Karena hukum tertinggi adalah firman. Dan firman sedang mengajar sama kita tentang apa itu kasih yang harusnya ada sama kita. Sehingga kita harus menentukan, saya harus menentukan konsep-konsep saya tentang kasih, pengertian-pengertian saya tentang kasih itu seperti apa. Sehingga standarnya saya harus firman Tuhan. Apa itu standar kasih dalam firman Tuhan? Melupakan. Ini nggak gampang. Dan kalau saudara melihat, saudaraku, ya, hal yang kedua dari kasih itu lebih nggak gampang lagi. Yang pertama saja kalau kita bicara tentang melupakan, ada orang gak ke gereja lagi gara-gara ada anak Tuhan itu yang sudah pernah menyakiti. Orang bilang, haringan raya, aduh, dia bisa memuji Tuhan, dikonsen sama firman Tuhan. Jangan lihat orang yang lihat mobilnya, aduh, langsung ingat. Jangankan lihat mobilnya, lihat pembantunya, sampai pembantunya ke bawah-bawah. Iya, anak pembantu, aduh berarti anak uang, waduh jadi panjang. Saya mau bilang begini, itu kita, kita lagi dinasihati sama firman Tuhan. Dan standarnya kita kan bukankah ada lagu lama, saudaraku,
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Semakin, makanya saya bilang, semakin saya mendalami firman, semakin saya apa ya, semakin saya merasa diri saya itu kotor. Semakin saya, karena firman nggak seperti konsepnya kita. Saya nggak bisa cuma jadi pembicara di sini, dan yang jago, yang bisa memukau saudara, siapapun juga dengan kata-kata saya. Tapi bagaimana kemudian saya juga harus menghidupi firman ini? Yang ini yang gak gampang. Makanya saya selalu berani berkata, firman ini bukan cuma buat saudara, tapi firman juga buat saya. Karena kayaknya sama deh kita. Kita punya pengalaman yang berbeda, tetapi sama temanya, bentuknya sama. Pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dirugikan, pernah dikhianati, ya kan? Pernah dibohongin, pernah diapain, pokoknya kayak gitu. Dan yang kedua, kalau kita bicara kasih, Bapak Ibu Saudara, maka kasih lebih menakutkan lagi nih. Ya, dalam kata kasarnya lebih menakutkan. Kenapa? Karena kemudian dikatakan begini, Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Artinya apa? Kasih itu memulihkan. Memulihkan apa artinya, saudaraku? Ya, tadi melupakan. Yang kedua yang saya temukan, kasih itu memulihkan. Memulihkan apa, saudaraku? Memulihkan pada posisi yang semula. Nah, itu nggak gampang, saudara. Maaf saudara, kalau saudara ketemu sama orang yang pernah menyakiti hati saudara, saya ketemu sama orang yang menyakiti hati saya, maka buat saudara juga saya percaya orang itu sudah cacat di mata kita. Betul nggak saudara? Saudara pernah ditipu sama orang itu, saudaraku, nggak mungkin saudara akan mendudukan saudara orang itu kepada posisi yang semula. Kalau dulu orang itu pernah pegang duit, gitu, orang kepercayaan saudara, ya, orang itu orang kepercayaan saudara. Tapi kemudian satu peristiwa orang itu ngerugin saudara, nipu saudara, hantam saudara. Lalu kemudian apa saudara? Lalu kemudian saudara dengan mudahnya itu mengembalikan dia. Nenek, cekel maning ya, dicekel maning duitnya. Benar nggak? Iya. Cekel maning soalnya. Meja Gusti Sediana. Saudara, makanya saya katakan ini bicara tentang sesuatu yang mustahil, tapi ini Tuhan buat loh, saudara. Bagaimana Tuhan bilang begini, Ia akan mengumpulkan kau kembali dari segala bangsa. Artinya dipulihkan lagi, dikembalikan lagi pada posisi yang semula. Yang tadinya sudah hilang posisi itu, dikembalikannya lagi. Ketika apa? Memang ketika ada pertobatan, ketika ada penyesalan dalam hati bangsa Israel, ketika ada pertobatan mereka kembali kepada Tuhan. Tapi saya gambarkan kalau saudara bos nih saudara, lalu kemudian orang yang saudara percaya pernah hianati saudara, pernah makan duit saudara, lalu kemudian ketika orang itu bilang bos ampun, aduh hilang, minta ampun si bos, aduh nyesel bos, so duitnya dicekel maning. Kayaknya enggak bos. Yang saya bilang orang itu dalam mata kita, dalam pemandangan kita, orang itu sudah cacat. Udah gak bisa dipercaya. Tapi Tuhan lagi ajar sama kita seperti ini. Tuhan lagi ajar sama kita bagaimana kasih itu
punya kekuatan, bukan cuma melupakan saudaraku, tapi dia memulihkan. Memulihkan posisi orang itu, dikembalikan kepada sesuatu yang semula, seperti semula. Dengar aja dulu firman ini, saudara. Dengar aja dulu, jangan tolak firman ini. Ada amin, saudara. Jangan tolak firman ini. Dalam ketidakmengertian kita, di dalam apa yang kita, tetapi terima dulu. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak bicara tentang ini penafsiran saya, karena ini adalah firman Tuhan buat saya. Yang memang tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan sudah buat. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan sama saya dan saudara. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tentang konsep kasih, saya dan saudara berbeda-beda. Tetapi sekali lagi saya katakan di awal tadi, bagaimana konsep kasih yang sejati itu adalah firman Tuhan. Dan setiap kita harus mengarahnya kepada konsep yang satu, yaitu firman Tuhan. Ternyata gak gampang ya saudara memiliki kasih. Kasih itu bukan cuma bilang begini, udah, saya udah gak ingat, saya udah tak ampuni, udah tak maafin. Tapi kan yang jadi masalahnya kemudian memori ini masih terus berjalan. Ini saudara, Tuhan tolong saya dan saudara. Karena suka atau tidak, kita harus tunduk sama firman Tuhan. Ada amin saudara. Kita harus satu garis sama firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau, walaupun buat kita itu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak, tapi kita bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi pelaku firman, walaupun ini gak gampang. Saya percaya Roh Kudus pasti memampukan saya dan saudara. Ada amin saudara. Sehingga hidup kita ini berkenan sama, hidup kita ini menyukakan hati Tuhan. Hidup kita tuh Tuhan kagum sama kita. Kenapa? Karena kita belajar melakukan apa yang seringkali nggak cocok sama kita. Seringkali kita sama firman itu cocok-cocokan, nggak cocok. Firman nggak ada nggak cocokan. Makanya saya bilang, kalau suatu saat saudara ketemu sama firman yang dimana saudara belum bisa jadi pelakunya, kayaknya nggak mungkin saudara melakukan. Apakah itu yang namanya mengampuni? Tadi jangan tolak firman itu, jangan bilang mau, dibuang firman. Berdoa aja, minta kekuatan Tuhan untuk memampukan saya dan saudara. Ada amin saudara? Berdoa aja, karena kita nggak boleh tolak firman itu, nggak boleh. Berdosa kita kalau kita menolak firman itu. Kalaupun kita belum bisa, kayaknya nggak mungkin kita jadi pelaku firman itu. Tapi itu kita berdoa, Tuhan, saya belum mampu, saya nggak bisa, tapi saya minta kekuatan Tuhan untuk memampukan. Saya pernah bilang, saya itu orangnya sensitif, saudara. Saya itu orangnya sensitif, baperan, sensitif, gampang kesinggung, gampang begitu. Saya tuh aslinya tuh begitu, dan itu parah sekali, dan nggak gampang, saudara. Nggak gampang untuk merubah semuanya itu, membuang jadi satu pribadi yang tegar. Lalu kemudian saya paling kalau ngadepin ada apa saya cuma udahlah. Nah itu nggak gampang. Untuk saya masuk di keadaan seperti itu, sikap seperti nggak gampang. Itu prosesnya Tapi saya melihat begini, Tuhan yang memampukan saya. Amin saudara. Buat saya ini sesuatu yang tidak mungkin dulu, tapi pada akhirnya saya cuma berdoa begini, Tuhan tolong, saya pengen situ, saya pengen bisa, saya pengen mampu melakukan itu,
Saya pengen terbebas dengan perasaan yang seperti itu. Dan buat saya itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan yang memampukan saya dan saudara pada akhirnya. Bagian yang terakhir, Bapak Saudara. Ayat yang ke-16, Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-16. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara, kita melihat bagaimana mendengar perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan itu menjadi sebuah satu paket. Ini saudara, ya, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu menjadi satu mata uang, dua sisi. Satu mata uang itu saudara harus ada dua sisi. Sisi yang sebelah mendengarkan firman Tuhan, sisi yang sebelah menjadi pelaku firman. Tuhan suka sekali waktu saya dan saudara beribadah seperti pagi hari ini. Tuhan suka sekali, Tuhan suka sekali. Tuhan suka sekali ketika kita duduk, saudaraku, ya, walaupun agak rada ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa, ya, rada ngantuk-ngantuk, amin, amin, amin. Aminnya tambah meyakinkan, tambah dulu kan, tambah nggak apa-apa, mungkin kita tidak Tuhan. Ya, Tuhan suka, tapi maaf saudaraku, ya, maaf, bagian ini, bagian yang sekarang ini itu baru masuk pada bagian sebelah sisi mata uang. Yang coba kalau saya kasih uang sama saudara, atau saudara kasih uang sama saya, lalu kemudian uang 100.000 rupiah itu lalu kemudian cuma satu sisi saja, bukan cetakannya Yopi, bukan cetakan Peruri, ya, tapi cetakan Peruri. Itu cuma sebelah. Saudara, nih pagam berkat sedikit, ya, satu gepok sih saudara, satu gepok, tapi sebelah KB warna gambar, ya, sebelah KB, ya, bari sebelah. Jadi kalau yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan kan saya bisa tempelin, sudah jadi satu, ya, sudah, saya bisa lem. Ini mas sebelah KB kan gambar Soekarno Hatta kah sebelah KB, ya, yang sebelahnya nggak ada. Coba aja saudara beli, coba saudara bayar bensin, beli di pom bensin pakai. Saya sih yakin saudara nggak akan laku. Betul nggak saudara? Oh, bensin mah uang pinter. So saudara beli pisang goreng, di pinggir jalan. Paling dia akan bilang, ibu yang jual pisang, bapak waras tak edar, bapak waras tak edar. Atau yang lebih parah kalau sampai dia bilang ini, bapak belum pernah masuk penjara ya pak. Maksud saya gini loh saudara, kadang-kadang kita bangga gitu, saya juga bangga dengan saya melayani Tuhan, yang saya sampaikan firman, ya seperti ini nih, yang Alkitab sebut ibadah. Nanti kalau Roma bilang ibadah yang sejati itu apa saudara? Ibadah yang sejati nanti kalau sudah baca dalam surat Roma pasal 12, nah baru tuh ibadah itu kemudian punya pengertian yang luas sekali. Karena orang seringkali menekankannya tentang ibadah yang seperti ini nih yang kita buat.
Dan orang, maaf misalnya, orang bangga, orang kayaknya itu sudah hebat banget, hidup itu sudah hebat banget, hidup tuh kayaknya itu sudah sempurna sekali, hidup tuh kayaknya sudah cemerlang tuh. Dan waktu kita keluar dari gereja tuh kayaknya muka kita bercahaya. Di belakang kita kayak ada sayap. Karena sekali lagi itu belum berlaku sebetulnya. Kenapa? Karena baru satu sisi yang kita punya, baru satu sisi. Kita harus memiliki sisi yang kedua, sebelahnya itu. Apa itu sebelahnya? Jadi pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, jadi pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Amin, saudara. Jadi pelaku firman. Nggak bisa kita bangga cuma ibadah, yang nggak bisa saya bangga, wah saya tuh melayani nih, saya ini melayani nih, saya ini melayani. Tiap pagi saya melayani. Tapi kemudian masuk pada sebuah bagian yang selanjutnya, sisi yang selanjutnya. Apa itu? Setelah saya turun dari pelayanan, kayak apa hidup saya? Ketemu orang ini, kata-kata saya seperti apa, sikap saya seperti apa, emosi saya seperti apa. Tuh. Kalau kita saudara, ya, saya nggak lagi mempersulit hidup saudara, enggak. Saya nggak lagi mempersulit, lagi bikin ribet hidup saudara. Aduh, pagap tuh udah tambah ribet, baik, harus tambah tua, tambah ribet, baik. Enggak, saudara, saya nggak mau bikin saudara jadi tambah ribet, enggak. Tapi yang saya temukan, saudara, memang firman itu seperti itu. Firman itu seperti mata uang yang punya dua sisi. Ibadahnya harus ada, tapi jadi pelaku firmannya harus juga dilakukan. Amin. Beribadahnya harus, saudaraku, beribadahnya harus, tapi jadi pelaku firmannya juga harus. Melayaninya harus, tapi juga jadi pelaku firmannya harus. Karena nggak bisa diganti. Sikap hidup kita sehari-hari nggak bisa diganti sama pelayanan saya kayak gini nih. Lalu saya bangga, saya melayani Tuhan loh, saya melayani Tuhan, saya kasih makan jemaat loh, saya kasih makan jemaat. Nggak ada, beda lagi hitungannya, beda. Bagian pertanyaan yang kedua adalah ketika saya turun, ketika saya beraktivitas, ketika saya ada di sekitar, ada dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hidup saya? Saya ketemu orang, bagaimana sikap saya? Karena bahkan kalau saya nggak bisa jadi pelaku firman, maka pelayanan saya yang orang bilang begini, aduh hebatnya Pak Gem ya, aduh ahli firman Tuhan kok misalnya ya. Misalnya ada orang bilang ini misalnya, itu juga misalnya, aduh hebatnya Pak Gem ya. Pas saya turun, saudaraku, lihat orang juga enggak. Orang nyapa ya, cuman karena naik sepeda, pura-pura beli dalam. Pak Gem, jemaat ya Pak Gem, duduk. Kita mah jemaatnya nggak mercy kami, mersiin. Ya enggak ini saudara, maaf nih saudara. Kira-kira jadi batu sandungan nggak? Lalu kemudian ketika ada orang nyapa lalu cuman karena nggak punya apa-apa, jadi batu sandungan. Oh banyak, oh hebat. Makanya saya nggak takut saudara, karena betul-betul tuntutan Tuhan buat setiap pengkhotbah nih lebih tinggi standarnya. Hati-hati loh, lebih tinggi standarnya, tuntutan Tuhan tuh lebih tinggi standar. Khotbah tuh bukan show kayak kita lagi nyanyi di acara pernikahan.
Bukan, bukan. Khotbah tuh sesuatu yang apa ya? Harus punya tuntutannya tinggi. Saya tidak bilang saya sudah melakukan itu. Saya sendiri merasa ya, kira firman ini boleh memberkati kita bagi hari ini, saudara. Firman ini boleh mengoreksi saya dan saudara. Firman ini boleh menjadi pendorong buat kita. Kalau kita puas dengan bagian yang seperti ini, ibadah kita sudah bagus. Puji Tuhan, itu gak salah, itu gak sia-sia. Tapi firman Tuhan mau bilang begini sama kita, tambahkan lagi. Ada amin, saudara. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita yang sesuai sama firman. Karena nanti kayaknya sia-sia. Nanti orang, saudara bilang begini, ada ibadah yang kita getol dipakai. Tapi kenapa hidup saya kayak gini, Pak? Susah lagi itu, saudara. Nah ini nih, saudara, bagian yang kedua ini, sisi mata uang yang sebelah ini yang harus kita tambahkan. Sehingga kalau itu ada dua sisi, dua gambar itu ada, kita miliki, laku, saudara. Saudara mau di mana saja, saudara mau ketemu sama siapa aja, uang itu laku. Ada amin, saudara. Saudara bisa beli, saudara bisa pakai. Saudara nggak akan takut, saudara nggak akan minder. Kenapa? Karena itu berlaku, uang itu berlaku. Saudara nggak akan datang ke toko lalu bilang, laku beli ya. Enggak ada. Pasti laku. Memampukan saya dan saudara. Nah, saya rindu setiap kita, saya dan saudara, kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, kita mengalami hal-hal yang dengan segala keadaan dunia yang seperti ini, tetapi saya percaya kalau kita ibadah kita benar, tapi kita juga belajar dari pelaku firman yang sungguh-sungguh, saudara. Kita berjuang. Ya, ini bukan sesuatu yang gampang. Melakukan firman Tuhan itu bukan kayak lagi kedip mata. Bukan kayak lagi buka mulut. Bukan seperti kayak gini, membalikkan telapak tangan. Tapi melakukan firman Tuhan itu butuh sebuah perjuangan. Bukan cuma butuh perjuangan, butuh juga kesetiaan. Tolong kita sekarang memampukan saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.